Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dilimpahkannya kepada kita, keberkahan dan kenikmatan hidup yang kita miliki. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, jemaah rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Yang pertama namanya tauhid rububiyah, yang kedua namanya tauhid uluhiyah. Di mana inti daripada tauhid rububiyah ini kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta. Itu intinya. Adapun inti daripada tauhid uluhiyah ini adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu inti daripada tauhid dulu. Nah, sekarang kita sedikit coba bahas tauhid yang ketiga ini, yaitu asma wa sifat. Asma ini adalah nama-nama dan sifat ini adalah sifat-sifat. Jadi Allah itu punya nama dan punya sifat. Nah, manusia ini punya nama nggak? Punya, ya. Punya sifat? Punya, ya. Baik. Misalnya begini, ada orang namanya siapa ya? Namanya itu adalah Mukhtar. Nah, Mukhtar. Mukhtar itu artinya orang yang terpilih. Nah, mungkin dia terpilih, mungkin tidak di dunia ini. Ya, mungkin terpilih, mungkin. Nama tiang Muammar Fauzi, orang yang diberi umur panjang. Mungkin dan kemenangan. Mungkin diberi umur panjang, mungkin tidak. Mungkin menang, mungkin tidak. Iya tuh. Teman saya Pak Kamarudin. Oh, Kamarudin. Komar berarti kayak nama bapak saya, Komarudin. Bulan agama yang menerangi agama. Mungkin beliau akan menerangi agama, mungkin juga tidak. Kemungkinannya. Begitupun orang yang namanya Syamsuddin, matahari agama. Mungkin dia menyinari agama, mungkin tidak. Tapi Allah itu punya nama sekaligus jadi sifatnya dan mutlak. Contohnya Allah itu punya nama Ar-Rahman, ya kan? Jadi berapa nama-nama Allah? Saya tanya dulu yang anak-anak SD, berapa nama Allah? 9. Yang besar-besar ini berapa? Asmaul Husna 99. Sebutkan 5 diantaranya. Coba. 1. Ar-Rahman apa artinya? Ayo. Apa lagi? Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Nah, ini harus ditahu ini. Jangan hanya kita tahunya cuma 99 saja ini. Dan udah tahu namanya, enggak tahu maknanya. Nah, ini harus tahu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya nama 99. Lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik dan berdoalah dengannya. Ya. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman itu artinya yang maha pengasih.
Nah, kemudian Ar-Rahim yang maha penyayang. Allah itu punya nama Ar-Rahman. Dia maha memberi. Mungkin nggak Allah itu tidak memberi? Tidak memberi rezeki kepada makhluknya. Nggak mungkin. Pasti Allah itu mampu memberikan rezeki. Seluruhnya Allah kasih. Allah Ar-Rahim maha penyayang pada hamba-hambanya. Mungkin nggak Allah itu nggak menyayang hambanya? Nggak mungkin. Allah punya nama Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Bisa nggak Allah menghidupkan manusia yang telah mati? Bisa. Jadi nama Allah itu sekaligus menjadi sifatnya. Adapun manusia ini namanya belum tentu menjadi sifat. Mungkin jadi doa ya, tapi belum tentu menjadi sifat. Ada orang namanya Ahmad, orang yang paling terpuji. Ya mungkin dia paling jahat juga. Ada namanya orang Ahmad tapi paling jahat. Ada juga kadang-kadang bisa jadi yang terpuji, kadang-kadang bisa jadi yang jahat. Artinya manusia ini punya nama, belum tentu dia menjadi sifat. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sifat Allah ini tidak menjadi namanya. Jadi sifat Allah tidak harus menjadi nama. Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendekat. Tidak dalam hadis, apabila kalian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjalan, aqarrabtu ilaikum biharwalah, dengan berlari. Jadi Allah punya sifat mendekat dengan cara berlari. Tapi berlarinya Allah ini tidak sama dengan berlarinya manusia. Sama enggak? Manusia larinya pakai apa? Kalau motor lari pakai apa? Ban. Hah? Bensin. Kalau ular pakai apa larinya? Hah? Ular pakai apa? Pakai perutnya, pakai sisiknya. Nah, sama namanya tapi beda sih. Larinya sama tapi caranya berbeda. Allah punya kaki, Allah tidak sebutkan dia punya kaki. Tapi Allah berlari harwal, cepat. Ini dia. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya, dan sifatnya Allah ini tidak harus menjadi nama, tapi nama sekaligus menjadi sifat. Ini dia. Kemudian yang ketiga, sifatnya Allah ini beda dengan sifatnya makhluk tadi. Misalnya, ibu ini sayang nggak sama anaknya? Sayang. Allah sayang nggak sama anaknya ibu itu? Sayang toh, kalau dia berbuat baik. Sama nggak penyayangnya Allah ini dengan penyayangnya ibunya ini? Tidak sama. Ya? Sama nggak? Beda. Jadi sayangnya ibu ini tidak mutlak, sementara sayangnya Allah ini mutlak. Contoh begini, kadang-kadang ada ibu yang menyayangi anaknya dengan cara yang salah. Azan subuh, as-salatu khairum minan naum, anaknya ya tidur, nggak tega dia bangunin, takut tidurnya terganggu. Tapi Allah itu punya cara yang lain menyayangkan. Justru Allah itu membangun, makanya lewat azan itu Allah memanggil, hayya alas sholat. Tapi seorang ibu kadang-kadang jangan dibangunkan dulu, kasihan adekmu, ya biarkan dia tidur dulu sampai dia kelolosan sholat subuh. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Tapi penyayangnya Allah itu mutlak, pasti. Nah ini kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama, dan nama Allah ini 99. Dan sifatnya lebih banyak. Sifat Allah ini lebih banyak. Dan kita mensifati Allah dengan atau sebagaimana ia mensifati dirinya. Misalnya Allah mengatakan Tsumma stawa 'alal 'arsy dalam surat At-Taha. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Bersemayam di atas 'arsy. Ya berarti Allah berada di mana? Di atas 'arsy. Bukan di mana-mana. Jadi Allah itu tidak ada di mana. Allah berada di atas. Bagaimana Allah berada di tempat-tempat yang kotor? Mungkin. Kamu tidak. Baik. Itu intinya tauhid asma wa sifat ini kita meyakini Allah Subhanahu wa taala punya nama, dan nama Allah semuanya baik.
Enggak ada nama Allah itu yang tidak baik. Semua yang baik yang 99 itu. Adapun manusia kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk. Maka sebaik-baiknya nama itu satu, di dalam hadis itu ada nama yang ada Abdullahnya. Kemudian Abdul Rahman yang dinisbatkan dengan kata Abdul Khaliq, kemudian Abdul Razak. Ini sebaik-baiknya hamba Allah, semuanya hamba Allah. Hamba yang maha memberikan rezeki, hamba yang maha penyayang, hamba yang maha pengasih, hamba yang maha mengatur. Abdul Mumit, hamba yang maha mematikan. Abdul Somad, hamba yang tempatnya kepada semua orang bergantung kepada dia. Ini. Adapun seburuk-buruknya nama ini, ataupun tidak boleh kita memberikan nama itu hanya dengan nama Allah saja. Ada orang namanya Rahman, tidak boleh. Atau Rahim saja, tidak boleh. Harus ada kata Abdulnya. Abdul Rahman atau Abdul Rahim, Abdul Razak. Ada namanya Razak. Tidak boleh. Yang maha memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu. Ahsanul Khaliq. Tidak boleh kasih nama anak itu Ahsanul, sebaik-baiknya pencipta. Kalau mau tambahkan Abdul, hamba di depannya. Abdul Ahsanul Khaliq, hamba dari sebaik-baiknya pencipta. Nah ini dia. Kemudian gak boleh memberi nama kepada anak dengan Allah saja. Siapa namamu? Allah. Tidak boleh. Tambahkan Abdul, jadi Abdullah, hamba. Ini dia. Kemudian apa lagi? Tidak boleh memberikan nama-nama yang Allah cela dalam Al-Quran. Misalnya Fir'aun. Jadi tidak semua nama yang ada di Al-Quran itu baik semua. Ada orang bangga, nama anak saya ada dalam Al-Quran. Siapa? Fir'aun. Qarun. Tidak boleh memberikan nama-nama dengan nama ahli neraka yang jelas dalam Al-Quran. Tidak boleh. Abu Lahab, Qarun, Fir'aun. Tidak boleh. Atau dengan nama-nama yang tidak bagus maknanya, ya, yang tidak bagus maknanya di tempat itu. Nah, mungkin tidak tahu bahasa Arabnya ini ada nama-nama anak-anak ini sering bikin nama samaran ya. Kadang-kadang nama aslinya lain yang dipanggil lain. Yang di Bima itu banyak begitu. Sini juga banyak nama. Nah, ini tidak boleh. Apalagi namanya ini terkesan buruk ya. Namanya Abdullah dipanggilnya Boy gitu. Ya. Abdul Rahim dipanggilnya John. Ya. Begitu. Hasbi, tidak boleh ganti nama. Namanya Hasbi dipanggilnya Joy, Jeprek. Panggilnya apalah, giring atau apa, tidak boleh. Memberikan nama yang buruk sesuai dengan makna yang ada di tempat itu, maka tidak boleh. Kemudian nama-nama Allah ini boleh dipakai berdoa. Lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama, maka doalah dengan nama-nama itu. Maka boleh bertawasul, berdoa berperantara dengan nama Allah. Contoh ini, kita ini lagi susah rezeki kita, maka kita berdoa, panggil nama Allah itu yang menunjukkan dia maha memberi rezeki. Ya Razak, Allahumma anta Razak farzuqni. Ya Allah, engkau adalah maha memberi rezeki, maka berikan aku rezeki. Panggil nama Allah itu sesuai dengan hajat kita. Mungkin mau kita mau umur yang panjang. Ya Mumi, Ya Muhyi, wahai yang maha menghidupkan, panjangkan umurku. Mungkin kita dalam keadaan terjepit ya. Ya Qadir, wahai Allah yang maha mengatur segala-galanya, maka berikan aku jalan keluar dari susah hidupku. Maka boleh kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelisihi, yang memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang mengganti nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan-sebutan yang tidak bagus. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda,
Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha awal. Ya, zat yang maha awal. Falaisa qablaka syai'. Maka tidak ada orang sebelummu, maka tidak ada siapapun sebelummu. Wa antal akhir, dan Engkau adalah zat yang maha akhir. Falaisa ba'daka syai'. Maka tidak ada siapapun orang yang hidup setelahmu, yang berada setelahmu. Wa antal zahiru falaisa fawqaka syai'. Engkau adalah zat yang maha zahir dan tidak ada yang lebih tinggi darimu. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Dan Engkau adalah zat yang maha batin dan tidak ada yang berada di bawahmu. Jadi ini adalah hadis yang menunjukkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini telah ada sebelum semua ini ada. Jadi adanya makhluk ini tidak bersamaan dengan adanya Allah. Allah dulu ada sendiri, tanpa ada yang mencipta dan tanpa ada yang sebelum Allah ini. Antal awwal, Engkau yang maha awal. Falaisa qablaka syai'. Tidak ada yang berada, tidak ada yang ada sebelum Engkau. Wa antal akhir, dan Engkau ini adalah yang maha akhir. Jadi setelah dunia ini hancur, sebagaimana firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada di dunia ini hancur. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang tersisa hanya Tuhan. Jadi tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini. Jangan sampai ada yang meyakini Allah ini ada yang menciptakan dia, ya, atau adanya makhluk ini bersamaan dengan adanya Allah, atau adanya dunia ini bersamaan dengan adanya Allah. Nah, ini jemaah. Ya, mungkin itu saja yang dapat yang sampaikan untuk pertemuan kali ini, karena materi kita sudah habis. Tauhidnya sangat singkat sekali. Yang akhiri untuk materi tauhidnya, kita masih ada berapa jam? Setengah jam. Masih setengah jam, ya. Apa yang mau diisi ini? Mau diskusi dulu tentang ini? Silakan, mungkin ada yang mau diskusi masalah tauhid asma wa sifat. Intinya paham, ya Bapak Ibu, tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Sifat manusia ini relatif, kadang ya, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Adapun Allah itu selama-lamanya seperti itu, ya, tidak berubah. Lagi kita bahas lanjut atau gimana ini? Lanjut. Lanjut lah, ya. Kita masuk di fikih sekali, ya. Saya mau bahas tentang fikih sholat jenazah. Cara sholat. Sudah bisa sholat jenazah semua? Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu jarang sholat jenazah, ya. Nah, bapak-bapak sudah bisa sholat jenazah? Sudah bisa apa belum nih? Itu makmum saja. Sudah bisa jadi jenazah? Kalau jadi jenazahnya siap? Belum siap. Belum siap disolatkan? Belum. Tapi kalau menyolatkan bisa? Mau tidak mau siap kita. Ya? Mau tidak mau kita harus siap. Mau tidak mau harus Siap. siap, betul, ya. Siap tidak siap ya harus siap lah. Siap. Artinya, ya harus mempersiapkan diri, betul. Nah, kita coba diskusi sedikit tentang tata cara sholat jenazah. Baik, jenazahnya apa jenazah ini? Dengan mati. Ya, orang meninggal, ya. Jadi orang meninggal ini adalah berpisahnya ruh dari jasad, itu orang meninggalkan. Tidak semua orang sembarangan kita jadikan jenazah. Walaupun misalnya ada contoh, ya, misalnya ada yang saya pernah dulu jadikan jenazah di kampus itu, orang praktek sholat jenazah, saya di depannya. Tapi sholat itu tidak sah karena saya masih hidup. Ya, tidak sah karena saya masih hidup. Karena kalau saya udah mati, ya berarti sholatnya sah. Maka orang yang dijadikan jenazah ini adalah orang yang telah betul-betul meninggal dunia. Baik. Kemudian Bapak Ibu, di mana nih sholat jenazah ini? Di mana? Di mana dia bisa disolatkan? Boleh nggak di masjid? Hah? Di rumah bisa, di masjid bisa. Di rumah bisa, di masjid Bisa. di masjid bisa. Ya.
Di tempat-tempat yang suci silakan dilakukan sholat jenazah. Kecuali di tempat-tempat yang terlarang, misalnya di atas kuburan, itu tidak boleh. Di masjid dan di tempat datar, lapang dan itu suci, silakan boleh. Kemudian sholat jenazah ini tentu saja dilakukan setelah memandikan kemudian mengkafani. Nah, ini pembahasan ketiga sesungguhnya. Sekarang ini adalah sholat jenazah. Ada mayat yang tidak perlu disolatkan ya, yaitu orang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan ya, langsung dikuburkan. Mati syahid, mati di peperangan, tidak perlu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau mayatnya jenazahnya ini perempuan, bagaimana cara sholatkannya? Biasanya bagaimana? Di mana tempat imam itu berdiri? Sebelah mana? Udah lama kita sholat jenazah. Di tengah. Di tengah-tengah. Di tengah ini, betul di tengah ini, jangan salah ini. Betul di tengah ini? Ya, kalau betul di tengah ya. Jadi di tengah ini pas dengan pusatnya ya. Pusat ya. Pusar ya, pas di pusat. Adapun laki-laki posisi imamnya di bagian kepala. Jadi jangan dipukul rata. Perempuan dan laki-laki itu beda. Kalau jenazah dua disolatkan, laki perempuan. Laki sama perempuan sekaligus disolatkan. Bagaimana posisinya? Terus di tengah-tengah deh. Dalilnya apa? Jadi begini, posisi laki-laki dan misalnya laki-laki perempuan jenazah meninggal suami istri misalnya ya, sekaligus di depannya laki-laki nih. Jadi bagian depan imam ini adalah laki. Imam berdiri di bagian kepala jenazah. Nah di belakangnya laki-laki adalah perempuan. Dan posisi perempuan ini tepat di tengah imam. Tepat di tengahnya. Jadi misalnya ini kepala, ini perempuan pusarnya. Jadi imam itu pas dengan kepala laki-laki dan pas dengan pusarnya perempuan. Ini dia. Baik, itu caranya jemaah. Baik, kemudian sholat ini kita mulai tata cara sholatnya. Sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu juga dilakukan oleh sebagian orang maka gugur sebagian yang lain. Tapi bukan berarti dianggap remeh ini. Karena sholat jenazah ini besar sekali pahalanya. Mengurus orang mati ini, mengurus orang yang meninggal ini sangat besar sekali pahalanya. Besar pahalanya. Bahkan disebutkan barang siapa yang ikut yang memandikan jenazah sampai dia disolatkan lahu qirat, pahalanya sebesar gunung Uhud lah, gitu kira-kira. Kemudian apabila dia dari memandikan langsung dia sampai menguburkan, sholatnya sampai menguburkan, maka baginya 2 qirat. Maka orang-orang yang mendapat pahala banyak ya silakan datang menghadiri proses membantu. Di situ sebenarnya dilihatnya saling tolong-menolong itu. Bukan setelah dia dikuburkan, tapi saat sedang di prosesnya itu. Di situ terlihat kita saling tolong menolong. Bukan setelah orang itu ditancapkan batu nih di sana. Di situ dia. Baik. Jamaah rahimakumullah. Salat jenazah ini berapa kali takbir Bapak-bapak? 4 kali takbir. Kalau saya takbir 5 kali bagaimana? Bagaimana kalau saya takbir 5 kali? Kita pernah dengar orang takbir 5 kali? Kalau secara umum di kampung-kampung yang kita pernah dapati belum. 7 kali belum juga ya? Belum. 9 kali juga belum. Yang relatif 4. Ya, yang relatif. Baik. Jadi ada hadis itu yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah bertakbir 5 kali. Pernah juga 7 kali, pernah juga 9 kali. Di Lombok juga ada yang takbir 7 kali di sebagian tempat. Takbirnya 7 kan? Ada dasarnya itu. Cuman yang paling populer itu adalah 4. Maka mari coba kita lihat cara sholat jenazah dengan takbir 4 kali. Ada 2 caranya ini. Cara yang pertama adalah idza aradal mar'u as-salata falyanwi niyatan khalisatan liwajhillahi bi hadits innamal a'malu binniyat. Apabila seseorang
ingin sholat jenazah, hendaklah dia berniat dengan niat yang ikhlas, dan tempatnya niat ini berada di dalam hati, tidak dilafazkan. Itu yang benar, tidak dilafazkan, tidak perlu melafazkan nawai apa itu, nawaitu usolli sholatal janazati arba'at takbirat, misalnya makmuman atau imaman diletak. Tidak, karena tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Kadang orang tidak mau sholat jenazah itu karena tidak hafal ini, ya, tidak hafal usalinya. Kenapa nggak sholat? Tidak hafal niat. Berarti bukan niat itu, hanya lafaznya. Jadi harus niatnya begitu kita ke sana, dengar orang meninggal, kemudian ada orang yang mengatur shaf, kemudian kita berada di barisan itu namanya niat. Sudah niat itu menyengaja. Qasdu syai'. Jadi niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Itu niat. Kemudian bagian kedua, cara yang kedua adalah yukabbiru takbiratan ula. Jadi yang pertama takbir yang pertama, melakukan takbir yang pertama. Bagaimana takbir coba? Coba Bapak Ibu, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, bagaimana cara takbir? Coba Pak, coba saya dipraktekkan dulu. Ayo Bapak, nggak apa-apa. Cara takbir. Bapak Sama juga. bagaimana coba? Allah. Ah, ini salah. Semuanya salah. Takbir itu bukan begini. Takbir itu Allahu Akbar. Adapun ini namanya raf'ul yadain, mengangkat tangan. Jadi jangan pahami takbir itu begini. Oh, ini salah sebagian besar orang ini. Dipahami takbir itu begini. Allah, bukan. Ini dua hal yang berbeda. Allahu Akbar itu namanya takbir, membesarkan Allah, nama Allah. Ini namanya raf'ul yadain, mengangkat tangan. Misalnya begini, kalau begitu modelnya, model takbir, bahaya kita. Ya, kita sholat ya. Allahu Akbar. Takbir dia bilang toh? Ya. Kemudian saya sujud ini, saya sujud ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bahayanya. Kalau memahami takbir itu adalah mengangkat tangan. Nanti setiap Allahu Akbar kita angkat tangan. Ya. Ada yang angkat tangan ketika sujud? Maka itu takbir ini suara Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan namanya raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ini beda. Ya. Baik. Yang pertama yukabbiru takbiratan ula. Bertakbir dengan takbir yang pertama. Rafi'an yadaihi. Mengangkat sambil mengangkat kedua tangannya. Ini. Bertakbir yukabbiru takbiratan ula rafi'an yadaihi. Bertakbir takbir pertama sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian letakkan di sini. Summa yaqra'u al-Fatihata. Kemudian dia membaca suratul. Setelah itu apa lagi? Wa yusolli ala nabi. Langsung dia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi di rakaat pertama langsung sekaligus. Al-Fatihah plus solawat. Oke, selesai solawat. Bagaimana solawatnya? Kalau mau yang ringan ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Kalau mau solawatnya yang lengkap ya seperti kita tahiyat itu sampai innaka hamidun majid. Setelah itu takbir rakaat kedua. Takbir kedua. Rafi'an yadaihi juga sambil mengangkat kedua tangan. Rafi'an yadaihi sambil mengangkat kedua tangan. Apa yang dibaca ini? Doa. Ya. Sudah hafal kita doanya ini? Bapak Ibu? Subhanallah. Ini kita harus hafal doanya. Karena kita tidak tahu suatu saat kita menjadi imam sholat jenazah. Jadi inti daripada sholat jenazah ini doa. Itu intinya sebenarnya. Inti daripada sholat jenazah ini adalah doa. Jadi kalau kita nggak hafal doanya, ya kurang afdol. Karena itu intinya. Oleh karena itu tidak Nabi setelah selesai sholat jenazah itu tidak doa lagi. Karena sudah doa dalam sholat. Maka Nabi berdoa di takbir kedua, Allahumma gfir lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma gfir lah.
katakanlah orang laki-laki lah ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bardi wa naqqihi min khotoyahu atau minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi atau wa'idhu min adzabil qabri au min adzabin. Nah, atau dalam riwayat yang lainnya waqihi al-qabra wa adzabahu. Ini doa salat jenazah. Memang susah, Pak. Tapi agamanya harus dihafal rusak kita. Doa ini. Karena ini adalah inti daripada salat jenazah. Saya khawatir yang jadi imam, mohon maaf, enggak hafal doa ini. Subhanallah. Ada imam mungkin enggak paham cara salat jenazah. Jangan kan nggak ada yang tahu, diam saja kan? Dia baca atau tidak nggak ada yang tahu. Maka harus seluruh imam masjid itu harus hafal doa salat dengan baik. Oke. Kemudian takbir yang keberapa sekarang? Takbir yang ketiga. Doa lagi takbir yang ketiga ini. Doa lagi. Apa doanya? Allahumma tahrimna ajrahu la tahrimna ajrahu wa la taftina. Ini bisa enggak apa-apa begini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wal ikhwanina alladziina sabaquna dan seterusnya. Kemudian ada juga doa yang lain, misalnya Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu alal iman. Alal iman. Ini apa lagi nih? Saya jadi lupa ini doanya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffa alal islam. Ataupun doa-doa lain yang semisal dengan itu. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar, apa yang dilakukan? Selesai, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca doa. Ya, membaca selawat. Jadi yang pertama tadi digabung Al-Fatihah dengan selawatnya, bisa. Ada juga yang dipisah. Al-Fatihahnya di takbir pertama, selawat di takbir kedua. Takbir ketiga doa pertama, takbir keempat doa kedua. Kemudian salam.